Nenek mama, tokoh masyarakat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-19. Besok hari Senin 19, lalu kemudian hari Selasa 20. Selasa sore azan maghrib sudah masuk 21. Amalan sunnah Nabi Muhammad SAW masuk malam 21 i'tikaf. I'takafa Rasulullah SAW fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Masuk sore 20, azan maghrib sudah masuk 21. Hari Selasa malam Rabu masuk sholat maghrib, kemudian keluarnya sore 30 Ramadan. Kalau Ramadan awak tahun ini 30 hari, berarti kalau i'tikaf hari Jumat, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itulah i'tikaf yang paling sempurna, i'tikaf Nabi Muhammad SAW. Nabi i'tikaf setiap tahun 10 hari, 10 malam, kecuali di tahun terakhir. Waktu tahun terakhir Nabi meninggal, Ramadan terakhir, i'tikafnya 20 yauman, 20 hari 20 malam. Itulah i'tikaf. Menurut mazhab Maliki, i'tikaf itu seminim-minim i'tikaf, secopek-copek i'tikaf sehari semalam, yauman walailah, 1 hari semalam. Jadi 24 jam. Itulah i'tikaf yang sempurna. Adapun i'tikaf yang dibuat di Pekanbaru, di masjid-masjid masuk jam 2, kemudian tahajud, zikir, doa, balik subuh, maka menurut mazhab Maliki itu tidak i'tikaf. Tapi menurut mazhab Syafi'i, seminim-minim i'tikaf, sependek-pendek i'tikaf, sekejap-kejapnya awak mazhab Syafi'i. Kalau boleh awak mazhab Maliki, ajab i'tikafnya sehari semalam. Ada siangnya, ada malamnya, ada puasanya, baru dianggap i'tikaf. Kalau mazhab Syafi'i tidak. Sedikit dari ruku sudah dianggap i'tikaf. Apa standar ruku? 3 kali tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sedikit tambah dari ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sudah dianggap i'tikaf. Itulah dalil kenapa ada di masjid-masjid di Pekanbaru i'tikaf masuk jam 2, jam 2 ke jam 3 tahajud, jam 3 ke jam 4 ceramah, jam 4 makan sahur, kemudian jam 5 sembahyang subuh, dari subuh ke jam 6 pengajian subuh, habis itu 6.5 boleh sholat sunat isyraq. Jadi i'tikafnya 3 jam setengah, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, 4 jam setengah. Itu masuk i'tikaf menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang yang tak mau ikut, 2 kemungkinan, mungkin ini mazhab Maliki atau mungkinnya malih i'tikaf. Ini tentang batas minimum i'tikaf. Rukun i'tikaf ada 4. Rukun i'tikaf yang pertama, al-labthu fil masjid, menetap di dalam masjid. Rukun i'tikaf yang kedua, berniat. Maka awak setiap masuk ke dalam masjid, tadi masuk awak
isya, kemudian tarawih, witir, ceramah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Yang ketiga, al-mu'takif, orang yang beriktikaf. Orang yang beriktikaf itu syaratnya muslim, baligh, berakal. Yang keempat, tempat iktikaf. Tempat iktikaf mesti masjid. Rukun i'tikaf yang pertama al-labsu fil masjid, menetap di masjid. Yang kedua niat, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Kalau ada orang hendak bertikaf, hendak meniat di mulut, berniatnya dalam hati sah, tidak dilafazkannya di mulutnya, dalam hati aja dia. Yang ketiga, orang yang beriktikaf muslim, baligh, berakal. Yang keempat, tempat iktikaf. Tempat iktikaf itu masjid yang dilaksanakan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Walaupun masjid itu tidak ada sholat Jumatnya, iko masjid Al-Mizan, iko masjid jami. Jami artinya ada Jumatnya. Ada masjid yang tidak ada Jumatnya, namanya masjid. Tempat awak surau atau musola. Sebetulnya dalam fikih cuma dua, masjid dan masjid jami. Kalau masjid ada 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau masjid jami ada 6, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Jadi masjid awak itu masjid jami, maka bisa dibuat tempat i'tikaf. Kalau ada surau musola di kampung awak, di situ ada sholat 5 waktu, bisa i'tikaf. Tapi masjid-masjid yang ada di kantor-kantor di Pekanbaru tidak bisa i'tikaf. Sebab sembayangnya di masjid-masjid kantor dinas itu cuma 2, zuhur sama asar. Subuh ada security lolok situ, tidak bisa dipakai i'tikaf. Adapun perempuan i'tikaf di rumah hanya boleh menurut mazhab Hanafi saja, mazhab Syafi'i tidak. Jadi kalau ada nanti ustaz berceramah, ibu-ibu boleh i'tikaf di dalam rumah yang rumahnya punya musola, tempat sholat, namanya musola al-bait, musola di dalam rumah. Itu berartinya pakai ceramahnya dipakainya mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i mesti di dalam masjid. Siapalah orang di tempat awak iko di Riyadh i'tikaf 10 hari 10 malam, dia Perti, Persis, Al-Wasliyah, Matla'ul Anwar, ormas-ormas, Salafi, Dua Lapi. Siapalah orang nan i'tikaf 10 hari 10 malam dengan puasa, nak keluar dari masjid dan full. Setelah hamba tengok-tengok yang melaksanakan i'tikaf 10 hari 10 malam seperti yang dibuat Nabi cuma satu, Tarekat Naqsyabandiyah waktu bersuluk. Tapi mereka bersuluknya enggak di masjid, Ustaz. Enggak ada orang suluk di masjid. Bersuluknya di rumah suluk, nosa.
itu hukumnya hukum masjid, sebab di situ ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, full. Itu maka tarekat Naqsabandiyah membuat suluk itu setahun 3 kali, minimal ada sekali, dan dibuat di bulan Ramadan. Sebetulnya mereka sedang mengamalkan iktikaf sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada orang yang menyebut amalan-amalannya sunnah, tapi sebetulnya tak sesuai betul dengan sunnah. Tapi ada orang yang menyebut amalannya tidak sunnah, tapi begitu ditengok rukun syaratnya sangat sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut tentang iktikaf. Jadi awak tinggal pilih saja. Sanggup awak iktikaf masuk isya, sambung tarawih, sambung witir, sambung tadarus, sambung pengajian, itu sudah iktikaf. Nanti masuk lagi malam, sholat tahajud, lanjut pengajian, lanjut makan sahur, lanjut sembahyang subuh, lanjut pengajian sampai sholat isyraq, itu pun sudah dianggap sebagai iktikaf. Nah, kalau di Mesir cendopo, di Mesir orang membawa bantal, membawa kemah. Jadi di belakang tuh dia dipasang lapak-lapak untuk melaksanakan iktikaf 10 hari 10 malam. Bagi yang sanggup, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada suatu perbuatan dan dibuat Nabi, tapi kemudian Nabi meninggalkan. Dibuatnya sesudah itu ditinggalkan. Tapi ada suatu perbuatan dan tidak pernah ditinggalkan Nabi tiap tahun. Itulah dia iktikaf. I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Setelah Nabi meninggal, istri Nabi melaksanakan iktikaf. Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi, iktikaf sesudah Nabi meninggal dunia. Itulah dalil perempuan boleh iktikaf di masjid, karena istri Nabi iktikaf sesudah Nabi meninggal. Tak ada lagi Nabi, tapi istri beliau tetap melaksanakan iktikaf. Apa nan awak buat selama iktikaf itu? Paling tidak selama iktikaf itu ada 5 amal. Yang pertama, memperbanyak sembahyang. Masuk tahiyatul masjid, salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat tahajud, salat sunat witir, salat sunat hajat, salat sunat tasbih, salat sunat qabliyah, ba'diyah, salat sunat mutlak. Ini memperbanyak sembahyang di dalam masjid. Lalu kemudian amal yang kedua adalah memperbanyak khataman Quran. Jadi memang di bulan puasa itu targetnya memperbanyak khatam. Kalau ada orang mengatakan jangan banyak-banyak khatam, tidak ada gunanya baca Quran kalau tidak paham. Maka di bulan puasa awak mesti paham. Inyo tidak paham. Jadi memahami Quran nanti di bulan Ramadan. Gurunya Imam Syafi'i, namanya Imam Malik bin Anas, sampai awak masyhurnya Imam Maliki. Inyo punya majelis hadis. Nama kitabnya Muwatta. Kitab Muwatta lebih tua dari Sahih Bukhari. Tapi di bulan Ramadan Muwatta itu ditutup. Inyo lebih banyak menghatamkan Quran. Murid-muridnya disuruhnya menghatamkan Quran. Maka begitu juga awak yang lah dapat hatam sekali, alhamdulillah. Hatam 2 kali, hatam 3 kali. Wa kana al-Imamul Bukhari, Imam Bukhari yang menulis Sahih Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah. Imam Bukhari yukhtimul Quran sittina khatamah. Imam Bukhari menghatamkan Quran 60 kali khatam. Siang 30, malam 30. Siang 30 kali, berarti seharinya sekhatam, malam 30 kali, malam sekali khatam. Itu untuk motivasi awak
Bagi yang belum khatam masih ada kesempatan 2 boleh malam. Bagi yang belum, bagi yang sudah, tidak apa-apa ditambah 2-3 kali khatam, karena memang bulan Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan puasa, bulan turunnya Quran, bulan memperbanyak khatam Quran. Amal yang ketiga adalah zikir. Tadi awak dengan imam berzikir, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha, zikir alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar zikir, Allahu akbar Allahu akbar, istighfar juga zikir, astaghfirullahalazim, tahlil juga zikir, la ilaha illallah, salawat juga zikir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa jumlah zikirnya? Dalam Quran disebut ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, uzkurullah, berzikirlah menyebut Allah zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Tidak ada hitungan 1, 2, 1000, tidak ada. Zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Sebanyak yang awak tolak, sebanyak yang awak mampu. Adapun buya menyebut zikiriko 1000, zikiriko 2000, itu adalah amalan sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Inya menyimpul tali. Diambilnya tali, disimpulnya tali 1000 simpul. Disimpul 1000 tali simpul, amalan inya potik 1000 simpul tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. 1000 kali simpul tasbih. Yusabbihu alfa uqdah. Inya bertasbih 1000 simpul. Dek masa itu kalau ada tasbih, makanya bertasbih dengan 1000 simpul tali. Hukumnya mubah, elok, baik. Tak salah orang yang berzikir pakai simpul-simpul. Kata guru ambo namanya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali Abdul Somad, kalau waang bingung memilih zikir kau banyak, pilihlah 3. Apa Syekh? Nang pertama istighfar, nang kedua selawat, nang ketiga tahlil la ilaha illallah. Kalau bingung banyaknya berapa, paling enggak saya semalam istighfar 1, selawat 1, la ilaha illallah 100 kali. Itu kata Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali. Ambo bersua sama Syekh Muwaffaq Mursyid Saziliyah dari Suriah, kini tinggal di Turki. Katanya gitu juga. Di boynya mbok ijazah, katanya amalan Imam Abdul Hasan Asy-Syazili, istighfar sehari semalam 1 kali, solawat 1 kali, la ilaha illallah 1 kali. Itu batas minimal. Dari mana dalil? Dari mana dalil istighfar 1 kali? Dari hadis Nabi. Wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi, ambo beristighfar minta kepada Allah, wa atubu ilaihi, bertobat kepada Allah, mi'ata marrah, 1 kali sehari semalam. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Sependek-pendek selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau awak sembahyang tarawih 20 rakaat, 1 rakaat 20 rakaat, berhentinya 10 kali. 1 kali berhenti, 3 kali selawat. Berarti awak 30 kali selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. 10 kali berhenti, kali 3, 30. Tambah selawat dalam sembahyang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tarawih 20, tambah 30, 50. Tambah qabliyah, tambah ba'diyah, tambah witir, tambah isya, tambah lagi. Itu kalau di total dapat jo 1 kali. Nah, jadi sebetulnya amalan 100 ini memang amalan awak harian-harian. Tapi jangan anggap amal sudah banyak, itu belum ada apa-apa.
Apa keutamaan istighfar? Keutamaan istighfar ada 6. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dosa diampunkan Allah. Yursilis samaa alaikum midrara. Diturunkan Allah hujan. Wa yumdidukum bi amwalin. Diberinya harta. Wa banin, anak. Wa yaj'al lakum anhara. Wa yaj'al lakum jannatin. Diberinya jannatin, surga. Wa yaj'al lakum anhara. Anhara, sungai. Kata ulama makna sungai itu sebagaimana sungai tidak putih, begitulah rezeki diberi Allah Ta'ala tidak putih. Itu 6 dalam ayat Quran. Dalam hadis 3 jadi 9. Apa keutamaan selawat dalam hadis? 3. Man lazimal istighfar. Keutamaan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya diberi Allah Ta'ala jalan keluar, solusi. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya diberi Allah Ta'ala faraja, kelapangan. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari jalan nan tidak disangko-sangko. Itu amalan istighfar. Adapun alaman salawat, balasannya 3. Yang pertama, man shalla alayya salatan, siapa yang banyak bersalawat, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Yang kedua, khuttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 dosa kesalahan. Yang ketiga, wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Itu yang jam dibagi 2 boleh, 2 boleh. Seperempatnya berarti 6. Kalau seperempat hari ko ambo isi selawat 6 jam berselawat, kata Nabi, in zitta ala dzalik khairul laka. Kalau ang tambah lebih elok. Kalau ambo jadikan setengah hari ko isinya selawat, kata Nabi, in zitta ala dzalik khairul laka. Kalau ang tambah, kata Nabi, elok. Bagaimana kalau hari ko isinya full selawat? Kata Nabi 2. Yang pertama, yukfa hammuka, segala kesusahanmu, keinginanmu dicukupkan Allah. Yang kedua, yughfar laka dzambuka, segala dosa-dosamu diampunkan Allah. Nah, jadi amalan selawat elok. Allahumma, sependek-pendek selawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seelok-elok selawat, kata Syekh Ali Jum'ah, selawat Ibrahimiyah, selawat yang ada Ibrahimnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kalau ada orang yang mengamalkan amalan lain, amalan Nabi Yunus dalam poi ikan, elok. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tak salah. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada mizan. Mizan itu artinya timbangan amal. Habibatani ila rahman, Allah suka. Bacaannya subhanallah subhanallah. Sembahyang. Nang kedua selawat. Nang ketiga berzikir. Nang keempat muhasabah. Muhasabah kau mono, memikirkan nasib awak. Hasibu anfusakum, muhasabahlah diri kamu qabla an tuhasabu. Jadi kadang ada masuknya awak di masjid duduk memikirkan diri awak, iktikaf tengah malam, tahajud. Awak kalau berapa lama, umur lah berapa banyak habis, berapa lagi nanti sisa, bila awak akan balik menghadap Allah. Itu namanya muhasabah, tafakkur, berfikir. Kata Abu Darda, at-tafakkur sa'ah, berfikir sesaat, khairan min qiyami lailah, lebih elok daripada tahajud sepanjang malam. Jadi kalau temonong awak sesaat, berfikir awak berapa lama, bila awak akan mati, apa yang akan awak bawa menghadap Allah, itu lebih elok daripada awak sepanjang malam tahajud. Masuk awak lah penghuni surga. Tapi kalau bertafakkur iko, masuk bawa awak tidak ada apa-apanya. Jangan-jangan amal awak kalau diterima Allah Ta'ala. Ainko eloknya tafakkur. Amalan yang kelima iktikaf adalah membaca buku.
Jadi kalau selama itu ada membeli buku dan ulun khatam, baik buku fikih, buku tafsir, buku hadis, itu elok. Itu ambo tengok di dalam lemari masjid awak ada tafsir yang paling elok. Namanya tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ikut tafsir bil ma'sur. Arti tafsir bil ma'sur, ayat ditafsirkan dengan ayat, ayat ditafsirkan dengan hadis, ayat ditafsirkan dengan pendapat sahabat, ayat ditafsirkan dengan pendapat tabi'in. Itu arti tafsir bil ma'sur. Tafsir nan paling elok tafsir Ibnu Katsir. Kenapa? Karena tafsir nan paling bersih dari Israiliyat. Tidak ada Israiliyat. Dan Imam Ibnu Katsir itu mazhabnya Syafi'i. Dan Ibnu Katsir itu adalah ahli hadis. Nah, maka elok tafsir Ibnu Katsir itu dibaca. Nah, jadi minta awak membaca suang, minjam di masjid, balikkan balik, atau awak minta buya awak membacakan ayat-ayat, pesan request ayat. Kami ingin paham selama kau mengamalkan ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Apa tafsirnya buya? Buya membacakan tafsir Ibnu Katsir. Atau ayat kursi. Selama itu awak mengamalkan ayat kursi tapi belum tentu apa tafsirnya. Atau tafsir surat Yasin. Selama itu membaca Yasin tapi tidak tentu awak apa tafsirnya. Itu elok membaca buku. Tidak mesti buku agama, buku-buku apapun selama maknanya isinya elok, maka selama iktikaf itu boleh awak amalkan. Dan membatalkan iktikaf kalau dari masjid, keluar dari masjid kecuali darurat. Darurat iko ke toilet, berwuduk, kalau wuduknya batal itu tidak membatalkan iktikaf. Tapi kalau ada orang nan keluar untuk sesuatu yang tidak penting, tak ada hubung kait dengan ibadah, maka batal i'tikaf, batal wudu. Maka dalam i'tikaf itu wudu tidak boleh putih. Maka nya masuk berwudu balik, habis berwudu nya sambung balik i'tikaf. Jadi i'tikaf itu nan paling elok, nan paling lama. Siapa nan paling lama dalam masjid, nan 3 jam lebih elok daripada 2 jam. Nan 1 jam lebih elok daripada 15 menit. Jadi kalau ada orang masuk ke dalam masjid, sembayangnya tahiyatul masjid, kalunya itu sudah dianggap sebagai i'tikaf sebab sudah lebih lama dari rukuk menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Maliki, maka i'tikaf mesti menyatukan siang sama malam. Masuk maghrib, kalau maghrib isuk, itu barulah dianggap sebagai i'tikaf. Awak berpegang pada mazhab Syafi'i. Lalu kemudian sesudah awak selesai i'tikaf, Nabi kalau dari masjid 2 versi. Versi pertama, hari terakhir awak so berarti hari terakhir hari Jumat. Hari Jumat sore menjelang azan maghrib kalau dari masjid habis i'tikaf. Pendapat yang kedua, masuk malam Idul Fitri masih i'tikaf, sembahyang subuh, habis subuh baru balik ke rumah. Itu versi kedua. Dua-duanya bisa dipakai. Jadi kalau pakai versi pertama, hari terakhir menjelang maghrib. Versi kedua adalah subuh Idul Fitri baru balik ke rumah, mandi, pakai baju baru, lalu kemudian sholat Idul Fitri. Dua-duanya bisa dipakai. Lalu kemudian di akhir Ramadan iko awak membayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah ada namanya waktul wujub. Waktul wujub iko waktu wajib. Waktu wajib itu kalau awak hitung kini ompek boleh jam. Selama ompek boleh jam itulah yang wajib awak membayar zakat fitrah. Dari azan maghrib habis Ramadan hari Jumat nanti insyaallah azan maghrib malam Sabtu kalau Ramadan awak 30 hari. Jadi kalau maghrib dilipet kain jam 6.30, khatib esok naik mimbar jam 7.30, anggaplah paling lambat 7.30, 6.30 ke 6.30 2 boleh jam, 7.30 3 boleh jam. Selama 3 boleh jam itulah
yang disebut sebagai waktul wujub, waktu wajib membayar zakat fitrah. Maksudnya uang nan idui selama 3 boleh atau 4 boleh jam itu, adanya idui selama 3 boleh jam itu, itulah nan wajib membayar zakat fitrah. Siapa nan indak idui selama 3 boleh jam itu, maka ndak wajib membayar zakat fitrah. Misal ada orang hari Jumat nanti asarnya idui, jam 4 itu adanya, jam 5 matinya, maka ndak wajibnya membayar zakat fitrah, sebabnya ndak idui di 3 boleh jam itu. Atau ada ibu-ibu, mohon maaf, mengandung anak, hamilnya ndak wajib bayar zakat fitrah, sebab anaknya hidup itu di dalam, tidak di luar. Lalu kemudian jam 2 boleh malam Idul Fitri, jam 2 wajib dibayarkan zakat fitrah anak. Khotib kateh mimbar, naik khotib kateh mimbar, ini menyampaikan khutbah Idul Fitri. Waktu naik khotib kateh mimbar, bertakbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Habis waktu membayar zakat fitrah. Itu yang disebut sebagai waktul wujub. Jadi kalau Masjid Besar Al-Mizan Lipek Kain membuat pengumuman membayar zakat fitrah sudah boleh seminggu sebelum Idul Fitri, itu namanya waktul jawaz. Waktul jawaz itu waktu boleh, bukan waktu wajib. Boleh. Ambo pun sudah menyetorkan zakat fitrah ambo. Khawatir ambo lupa, khawatir silap, jadi ambo beli beras, ambo serahkan. Ambo takut ambo lupa sebab ambo banyak kalau bayar lebih awal. Belum wajib, tapi boleh. Artinya kewajibannya sudah gugur. Siapa yang menyetorkan zakat fitrah ke Masjid Besar Al-Mizan Lipek Kain seminggu sebelum Idul Fitri, diserahkannya. Tahu-tahu di hari terakhir puasa meninggalnya, padahal zakat fitrah sudah diserahkan, tapi nya belum masuk waktu wajib, maka keluarga sudah beri sedekah sunat, tidak terhitung zakat fitrah, karena zakat fitrah baru wajib kalau inyo hidup malam itu. Jadi jangan keluarga meminta balik boleh 2,5 kilo, sebab sudah diambil oleh, bahkan sebagian sudah dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Nan seelok-eloknya membagi zakat fitrah adalah yang dibuat Nabi pagi habis subuh, Nabi mengambil gandum, berjalan habis subuh dicari fakir miskin, diboi langsung. Itulah yang paling afdal. Tapi cao iko ndak bisa wak buat kini. Cao nan sunnah, dan paling sunnah dibuat Nabi itu ndak bisa wak buat kini. Sebab apa? Kalau wak buat contoh itu kini, ada orang fakir miskin dan dapat boil 3 guni, ada yang ndak dapat sama sekali. Sebab apa? Sebab ada orang yang meminta, ada orang yang dengan kemiskinannya di rumah ndak dapat. Maka cara yang sudah awak buat kini itu cara paling bagus. Storkan ke masjid, nanti pengurus akan tahu, koordinasi dengan Bapak RT RW siapa yang tidak mampu, lalu dibagi. Itu sudah bagus. Nah, itu menunjukkan bahwa suatu perbuatan sunnah sekalipun tetap juga dia menengok situasi dan kondisi. Kalaulah umat Islam kini membuat contoh yang dibuat Nabi, habis subuh membawa, lalu kemudian diserahkan, nanti fakir miskin yang di topi jalan dan dapat, yang hanya kenal saja, yang tak kenal tak dapat sama sekali. Ini tidak merata. Ini keluar dari prinsip keadilan. Ambo cuma ingin menyampaikan, mana tahu nanti ada di YouTube orang menyampaikan, jangan pakai amil lagi, jangan serahkan ke masjid, serahkan aja langsung ke fakir miskin. Oh, tak bisa begitu. Ini yang sunnah. Ini sunnah betul. Tapi kalau dilaksanakan niko di zaman Nabi, fakir miskin itu semua kenal, satu Madinah itu kenal, sebab uangnya tidak banyak. Tahu, kok dibagikan. Kalau sampai awak kini, banyak masyarakat yang tidak saling tahu. Yang tahu itu adalah pengurus masjid, Bapak RT, Bapak RW. Maka koordinasi yang sudah baik, dikumpulkan di masjid, dibagikan, itu sudah bagus.
tradisi itu sudah bagus, sudah baik, tak perlu kita rubah lagi. Hanya saja jamaah yang tidak ke masjid diberitahu dia supaya bapak ibu datang ke masjid berjamaah, tidak hanya sekedar memberi beras, tapi juga dinasehati dia dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Iktikaf sudah, bayar zakat fitrah sudah. Berikutnya adalah amalan sunat takbir. Perintah Allah, walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangannya. Walitukabbirullah, bertakbirlah. Bertakbir itu dimulai tenggelam matahari. Sore Jumat tenggelam matahari, malam Sabtu bertakbir sampai khotib naik mimbar. Asal naik khotib ke atas mimbar, bertakbirnya 9 kali, maka habislah waktu bertakbir. Maka habis maghrib imam mulai bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tak putui sampai besok khotib naik mimbar. Itu maka di masjid-masjid. Sebetulnya takbir ini tidak hanya di masjid, di rumah-rumah pun bertakbir. Maka ibu-ibu, bapak-bapak di rumah, anak-anak, maka kalau ada orang yang takbir keliling kampung, bagus. Tapi jangan sampai merusak malam takbir, bercampur laki-laki dengan perempuan, berbonceng-bonceng. Maka ini termasuk perbuatan mungkar. Malam yang mulia tapi diisi dengan perbuatan mungkar. Awak bertanggung jawab. Nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, bapak kapolsek, babinsa, babin kamtipmas, menjaga ketertiban supaya kita tidak memfasilitasi orang berbuat mungkar di malam yang penuh dengan kemuliaan. Lalu kemudian sholat id, menurut mazhab Syafi'i, dan paling elok sholat id adalah di masjid. Menurut 3 mazhab, Hanafi, Maliki, Hambali, sholat id dan paling elok di tanah lapang. Di apa mazhab Syafi'i menyebut masjid paling elok? Kenapa pula 3 mazhab kau menyebut tanah lapang? Hanafi, Maliki, Hambali, 3 mazhab menyebut paling elok tanah lapang, sebab Nabi tidak pernah sholat id dalam masjid. Selama-lama Nabi sholat id, inya sholat idnya di tanah lapang. Lalu kenapa Imam Syafi'i mengatakan elok di masjid? Berdasarkan hadis Nabi, belahan bumi dan paling elok adalah masjid. Itulah dalil mazhab Syafi'i. Tapi kalau awak analisa, kenapa Nabi tidak sholat di masjid? Karena Masjid Nabawi luasnya dari mimbar ke dinding rumah Nabi cuma 22 meter. Dari mimbar Nabi itu ke dinding rumah Nabi sebelah kiri, kalau menghadap ke kiblat, dinding rumah Nabi yang makam Nabi kini, itu panjangnya cuma 22 meter. Ke belakang 5 boleh. Jadi Masjid Nabawi 22 kali 5 boleh. Kete, tidak tertampung jamaah. Itu maka Nabi tidak ke masjid. Zaman Imam Syafi'i meninggal di Mesir. Masjidnya godam. Sampai kini masih ada masjid namanya Masjid Amr bin As. Maka Imam Syafi'i menyebut elok di masjid sebab masjidnya godam. Apalagi masjid awak sok tinggal lagi, imam sama khatibnya tetap dalam masjid, menyambung jamaah sampai ke belakang. Adapun di kampung yang masjidnya ketek-ketek, dibuat di tanah lapang sepak bola, bagus. Iko dua-dua kan gue sampaikan. Sebab kini jamaahnya menonton di YouTube. Nanti di YouTube ada ustadz penceramah, lebih bagus di tanah lapang karena sunnah. Sedangkan awak berpegang pada mazhab Syafi'i. Itu maka gue sampaikan dua-duanya lebih baik awak paham di dalam masjid bahwa apa zaman Nabi tidak dibuat dalam masjid sebab masjidnya ketek. Hanya 22 meter kali 5 boleh, tidak tertampung. Maka Nabi di tanah lapang. Di masjid awak kini godang,
dan di lapangannya, menyambung sopnya. Jadi elok awak gue di masjid, tapi di kampung nan masjidnya ketek-ketek, elok di tanah lapang. Atau masjidnya ketek tapi tanah lapangnya luas, maka menyambung sopnya sampai ke belakang. Ini jalan tengah untuk mengatasi ikhtilaf-ikhtilaf. Adapun di zaman Nabi, maaf, perempuan huyyat namanya. Huyyat itu perempuan yang dalam haid. Perempuan yang halangan tetap datang. Perempuan yang halangan tetap datang tapi tidak masuk ke tempat sholat. Ini togak di topi untuk mendengarkan khutbah. Nabi khutbah 2 kali. Pertama Nabi khutbah kepada jamaah laki-laki. Dek suara masuk itu tidak sampai ke belakang. Sesudah itu Nabi datang ke jamaah yang perempuan. Nabi menyampaikan nasihat ke perempuan. Itulah dalil mazhab Syafi'i, khutbah Idul Fitri sama contoh khutbah Jumat. Rukun-rukunnya pun sama 5. Nang pertama alhamdulillah, nang kedua selawat, nang ketiga ayat, nang keempat wasiat takwa, nang kelima doa. Maka tetap khutbah 2 sama contoh Idul Fitri, Idul Adha, sama solat Jumat, sama khutbah istisqa, minta hujan. Itu kenapa? Karena dikiaskan kepada solat Jumat. Kalau ada namanya Nabi waktu khutbah itu sekali, 2 kalinya khutbah, sekali ke laki-laki, sekali ke perempuan. Maka mazhab Syafi'i memandang itu sama dengan 2 khutbah. Kenapa Nabi membedakan laki-laki dan perempuan? Karena laki-laki di depan tidak sampai suara Nabi ke belakang, waktu itu belum ada mikrofon. Maka Nabi berjalan ke belakang, menyampaikan ke kaum perempuan. Jadi dan paling penting dalam sholat Idul Fitri itu adalah khutbahnya. Maka di sebagian tempat asal habis sembahyang, inyo pun bercito dan sebagian balik ke rumah. 2 rakaat itu penting. Tapi yang lebih penting lagi mendengarkan khutbah. Jadi khutbah Idul Fitri tolong didengarkan baik-baik, dan khatib sampaikanlah nasihat-nasihat penting. Nasihat tentang pergaulan anak muda, nasihat tentang menutup aurat, nasihat menghindari zina, judi online, narkoba. Sampaikanlah dengan suara yang lantang, mumpung orang sedang ramai berkumpul. Manfaatkan momen itu, ceritanya jangan kemana-mana, fokus pada nahi mungkar. Ini tentang Idul Fitri. Lalu kemudian Nabi balik di jalan yang berbeda dengan jalan datang dari Siko, baliknya dari Siko, sunnah. Kenapa? Untuk menyambung ukhuwah Islamiyah, bersilaturahim. Karena banyak nan indah bersuah di hari lain, berjumpanya di hari Idul Fitri tersebut, bermaaf-maafan. Adapun dalil bermaaf-maafan, maka Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu. Nabi meninggal hari Senin. 5 hari sebelum Nabi meninggal, Rabu Nabi naik, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalan tulahu zahran, siapa pundaknya pernah ambo cambuk, waktu ambo mencambuk kudo, kau naik ujung cambuk tu ke pundaknya dan inyo sakit hati, hadza zahri, iko pundak ambo, falyastaqib minhu, silakan balas. Itulah dalil minta maaf. Tapi tidak ada Nabi waktu Idul Fitri minta maaf. Dalil khususnya tidak ada, dalil umum ada. Orang nan selalu mengkritik-kritik untuk apa minta maaf di Idul Fitri, inyo minta dalil khusus. Mana dalil Nabi minta maaf Idul Fitri? Tidak ada. Tapi momen Idul Fitri itu awak manfaatkan. Kalau Idul Fitri pun awak tidak minta maaf, bila lagi awak minta maaf? Awak bukan contoh Nabi. Nabi 5 hari sebelum meninggal naik ke atas mimbarnya, tahu bilanya mati. Awak bila lah tahu awak mati? Itu maka awak minta maaf pada orang. Kalau hamba tidak menunggu Idul Fitri, sebelum selesai tausiah, Bapak Ibu kalau ada kehilapan selama saya menyampaikan tausiah menyinggung perasaan tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Itu gunanya apa? Sebab dosa kepada Allah Ta'ala bisa ditebus dengan sholat, dengan ibadah. Tapi dosa kepada manusia dengan minta maaf. Itulah maka Idul Fitri itu orang minta maaf. Sebab Nabi pun pernah minta maaf.
Tunjukkan ambo mana ayatnya Nabi minta maaf. Tidak ada dalam Quran Nabi minta maaf. Hadisnya sahih. Tengok Ar-Rahiq Al-Maktum, sirah Nabi. Nabi minta 3. Yang pertama, siapa nan pundaknya pernah ambo cambuk, iko pundak ambo silakan balas. Yang kedua, siapa nan sakit hati, tersinggung perasaannya dicakap ambo, kata Nabi, hadza irdi, iko harga di ambo silakan balas. Yang ketiga, utang. Siapa nan ada duitnya terpakai di ambo, kata Nabi, maka mintalah kini. Datang sahabat Nabi menuntut, innalaka alayya thalatha darahim, engkau ada utang 3 dirham ya Rasulullah. Lalu kata Nabi kepada sepupunya namanya Fadal bin Abbas, idfa' ya Fadal, wahai Fadal, tolong bayarkan utang ambo. Jadi nanti 3 tu mesti awak lunasi. Nampak tamu kulit, pipi, kepala, tangan, kaki, pundak nan tersakiti balas. Yang kedua, hati, sakit hati. Yang ketiga, utang. Kalaulah jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo, tidak perlu dibayar. Nanti sampai jatuh. Karena utang piutang itu surat Al-Baqarah ayat 282, utang baru wajib dibayar kalau jatuh tempo. Yang lain jatuh tempo belum wajib dibayar. Tapi kalau awak ada duit ingin awak percepat, elok. Perbuatan itu baik, tidak salah. Tapi yang memberikan pinjaman tidak boleh menuntut sebelum jatuh tempo. Adapun sudah jatuh tempo, barulah hanya bayarkan. Nah, itu terkait dengan amalan-amalan awak selama seboleh 2 boleh hari lagi. Yang pertama iktikaf, yang kedua membayar zakat fitrah, yang ketiga takbir, yang keempat sembahyang mendengar khutbah, yang kelima bermaaf-maafan. Adapun berziarah kubur, ziarah kubur tidak ada batasan. Pagi, petang, siang, malam, sore, bulan puasa, bulan Idul Fitri, bulan Syawal, bebas bila aja ziarah kubur. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Dulu nak boleh ziarah kubur sebab orang meminta kepada orang di kubur, takut syirik. Tapi kini kata Nabi, ala fazuruha, kini iman kamu sudah kuat, silakan ziarah kubur. Guna ziarah kubur 3. Yang pertama, tazkiratan lil maut, ingat mati. Yang kedua, turiqul qulub, melembutkan hati. Yang ketiga, tudmi'ul ain, meleleh air mata. Jadi nan idui awal lah bersalam lah bersua emak awak, ayah awak, atuk awak, awak ziarah ke makaminya, lo ndak ada salahnya. Jago adab-adab ziarah kubur. Adab ziarah kubur yang pertama mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau tidak hafal yang panjang, baca yang pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sampai di situ membaca Al-Fatihah. Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Ayat kursi ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Baca Yasin. Baca Yasin mana dalilnya? Inna likulli syai'in qalban, segala sesuatu punya hati. Sodo kau punya hati. Awak hati awak sih kau. Quran kau ada hatinya. Apa hati Quran ni kau? Wa qalbul Quran Yasin. Hatinya Al-Quran Yasin. Iqra'uha ala mautakum, bacakan untuk orang meninggal. Hadisnya dhaif. Memang betul hadisnya dhaif. Hadis dhaif boleh diamalkan kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, bukan masalah akidah. Yang kedua, bukan masalah halal haram. Yang ketiga, masih bernaung di bawah ayat Quran, suruh baca Quran. Yang keempat, tidak ada periwayatnya yang pendusta, pembohong, penipu. Yang kelima, fadail a'mal, motivasi beramal. Di apa awak baca Yasin? Sebab baca Yasin mengingatkan pada mati. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun. Innama amruhu idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Itu guna baca Yasin ingat mati. Kenapa baca Al-Fatihah? Sebab anak Umar bin Khattab namanya Abdullah bin Umar berpesan, kalau ambo mati, bacakan pada bagian kepala ambo Al-Fatihah. Bacakan pada bagian kaki, pangkal dan ujung Al-Baqarah.
Dek apa baca qul huwallahu 3 kali? Kata Nabi, innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu qul huwallahu sama macam sepertiga Quran. Maka awak baca 3 kali seolah-olah awak khatam Quran. Dek apa baca tahlil la ilaha illallah? Baca tahlil afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebab Nabi membolah pelepah kurma, dicucukkannya ke kubur. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Sahabat bertanya, dek apa dicucukkan ke kubur kau ya Rasulullah? Kata Nabi, mudah-mudahan ringan azabnya. Dikomentari oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi kok imam kedua dalam mazhab Syafi'i, imam godang nomor 2 sesudah Imam Syafi'i dalam mazhab awak. Apa kata Imam Nawawi? Kalau tasbih pelepah kurma sampai, pelepah kurma kau bertasbih. Kalau tasbih pelepah kurma sampai, maka bacaan Quran orang Islam pun sampai. Maka pelepah kurma bertasbih, maka awak pun membaca tahlil, tasbih, tahmid, takbir, tahlil dari pelepah kurma sampai, maka awak pun sampai. Itu maka disiamkan bunga-bunga. Kalau tasbih pelepah kurma bertasbih, maka bunga-bunga pun bertasbih. Tias, dalil pengambilannya tias namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amal itu baik. Awak bawa anak awak, bini awak nasihatkan. Isu awak mati, awak bawa anak awak, kini ambo membawa waang ziarah ke datuk nenek. Wah, nanti kalau ambo mati, bawa juga cucu-cucu ambo. Nasihat di alam di kubur tu kadang lebih sampai ke hati wang. Wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Jago adab-adab di kubur. Jangan pakai celana sempit, jangan bercampur laki-laki perempuan, jangan cekikikan ketawa tak ada adab. Sebab di kubur orang sedang mengingat pada kematian. Wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Ambo aso 7 poin yang ambo sampaikan niko cukup bekal awak untuk dari 10 terakhir Ramadan sampailah ke Syawal. Dan poin yang ke-7 yang terakhir adalah puasa 6. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari bulan Syawal. Alhamdulillah, ulama-ulama awak berhasil membuat umat iko puasa. Maka ada ayo ketupat, ada ayo 6. Itu maksudnya ayo pertama makan, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Habis itu ayo sekali lagi. Sebab apa? Mereka mensosialisasikan puasa 6. Puasa 6 boleh di awal, boleh di tengah, boleh di ujung. Puasa 6 boleh berurutan atau dicicil, boleh. Puasa 6 iko sunnah elok. Bagi perempuan, ibu-ibu, kakak-kakak yang ada puasanya tinggal potong 7 hari, maka ini puasanya di bulan Syawal, niatnya puasa qadha. Jangan niat puasa sunat. Sebab kalau ini puasa sunat, niat utangnya tidak lunas. Maka ini niat puasa qadha. Ambo berniat mengganti puasa ambo dan tinggal puasa Ramadan potong lillahi ta'ala. Diganti 6 hari. 6 hari diganti di bulan Syawal, otomatis dapat pahala sunat 6. Jadi niatnya qadha saja. Tidak perlu niatnya dicampur qadha dicampur dengan puasa 6. Tidak. Niatnya puasa qadha dibuat 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa 6. Bukan kata ambo, kata Imam Zakaria Al-Ansari. Iko kubu Imam Syafi'i di Mesir, ko kubu Imam Syafi'i. Ada ke dari kubu Syafi'i itu, ada kubu Imam Zakaria Al-Ansari, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Kata Imam Zakaria Al-Ansari, siapa nama qadha puasa di bulan Syawal, makanya dapat pahala puasa 6. Bapak-bapak pun kalau ada puasanya tinggal potong, ini buat 6 hari, makanya dapat pahala puasa 6. Itulah 7 poin yang nak sampaikan malam ini. Yang pertama, iktikaf. Yang kedua, membayar zakat fitrah. Yang ketiga, solat Idul Fitri. Yang keempat, takbir. Yang kelima, bermaaf-maafan. Yang keenam, ziarah kubur. Yang ketujuh, puasa 6. InsyaAllah 7 amalan niko awak buat, mudah-mudahan menjadi amal jariah ke awak sadonya insyaAllah.
Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Di akhir majlis mari awak sama berdoa ala hazihin niyah. Al-Fatihah.